أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di serial Tadabbur Al-Quran Al-Barru. Al-Quran adalah bacaan. Tujuan membaca adalah untuk memahami isinya. Untuk memahami isi sebuah bacaan butuh proses antara membaca dan pemahaman. Proses itu yang disebut dengan penghayatan atau tadabbur. Maka Al-Quran sendiri meminta agar orang yang membacanya dan ingin untuk sampai kepada pemahaman yang benar agar mentadabburinya seperti ayat yang kita dengarkan di awal tadi. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Allah bertanya, mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah, seandainya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Niscaya mereka menemukan di dalam Al-Quran itu banyak pertentangan, banyak kontradiksi, banyak distorsi dan bias. Nah, untuk menghindari distorsi, bias, kontradiksi, maka dibutuhkan proses penghayatan. Proses penghayatan itulah yang disebut dengan tadabbur. Di ayat lain dikatakan, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka manusia tidak mentadabburi Al-Quran? Atau ala qulubin aqfaluha. Jadi proses membaca sampai kepada pemahaman yang diantarai oleh tadabbur juga tidak akan sampai pada pemahaman apabila kalbu tertutup. Jadi syarat kedua setelah kita ingin memahami Al-Quran dengan benar adalah hati harus terbuka. Hati harus lapang. Hati harus punya niat yang kuat untuk mencari kebenaran. Dari kata demi kata, kalimat demi kalimat, ayat demi ayat di dalam kitab suci Al-Quran ini. Kalau tidak ada keinginan seperti itu, maka Al-Quran hanya menjadi sebuah literatur biasa saja. Hanya menjadi bacaan sebagai bahan bacaan untuk sekedar memuaskan hobi, kesenangan kita untuk membaca. Al-Quran menginginkan kita bukan hanya sampai di situ, tapi Al-Quran menginginkan kita agar mengambil manfaat yang sangat besar di balik kata demi kata yang Allah sampaikan di dalamnya. Di ayat lain Allah berfirman, "Falam yadabbarul qaula am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin." Tadi ketika berbicara tentang yatadabbaru di belakangnya Al-Quran, dua ayat tadi. Ketika berbicara tentang al-qaul, di sini Allah menggunakan kata yadabbaru. Jadi bisa kita katakan yatadabbaru itu adalah bersifat komprehensif, menyeluruh, sehingga yang disebutkan di belakangnya atau objeknya adalah Al-Quran. Sedangkan di sini adalah bersifat parsial, yaitu kata demi kata, frasa demi frasa, kalimat demi kalimat. Karena kata al-qaul secara bahasa artinya perkataan. Dari kata qala yaqulu qaula. Afalam yadabbarul qaula. Kenapa mereka tidak merenungkan, menghayati al-qaul, kata demi kata daripada Al-Quran. Artinya setiap kata dalam Al-Quran, setiap diksi yang digunakan itu bukan kebetulan. Semuanya pilihan Allah Subhanahu wa taala dan karenanya punya makna, bukan hanya makna yang bersifatnya individual kata itu, tetapi juga kaitannya dengan kata-kata dan frasa-frasa yang lain. Am ja'ahum ma lam ya'ti abahumul awwalin. Atau apakah telah datang kepada manusia pengetahuan yang tidak datang kepada moyang-moyang mereka, orang-orang tua mereka. Artinya Allah mengatakan bahwa Al-Quran adalah menjawab gap pengetahuan antara generasi sekarang dengan generasi dulu. Generasi sekarang selalu lebih maju daripada generasi dulu.
Sehingga kemudian memiliki pengetahuan yang tidak dimiliki oleh orang-orang terdahulu. Pengetahuan itu mempunyai dua kategori, ada yang benar, ada yang salah. Maka Allah mengisi gap kemungkinan salah itu dengan menyampaikan apa yang tidak disampaikan pada orang-orang tua terdahulu. Jadi setiap kita membaca Al-Quran selalu menawarkan pengertian dan pemahaman baru. Inilah kata-kata afalam yadabbarul qaula am ja'ahum ma lam ya'ti abahumul awwalin. Dan telah dikatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Al-Quran ini adalah sebuah kitab. Jadi Al-Quran ini kitab. Kitab secara bahasa artinya buku. Atau bisa juga berarti ketetapan-ketetapan. Sesuatu yang mengandung tulisan. Kitabun anzalnahu. Al-Quran adalah sebuah kitab. Artinya kumpulan tulisan-tulisan huruf-huruf. Dan karenanya harus ada proses pemahaman. Dari huruf, kata, dan kalimat. Menjadi sebuah makna yang kita pahami. Kitabun anzalnahu ilaika. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepada Muhammad. Mubarakun. Isinya penuh dengan keberkahan. Apa artinya penuh dengan keberkahan? Artinya menjelaskan segala sesuatu. Jadi tidak ada satupun kegelisahan manusia. Tidak ada satupun pertanyaan manusia yang tidak dijawab di dalamnya. Tidak ada satupun masalah, problem manusia yang tidak ada jalan keluarnya apabila kita datang kepada Al-Quran. Makanya di tempat lain berkenaan dengan alam semesta, Allah juga menggunakan kata-kata tabarak. Seperti dalam kata tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sini katakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Liyadabbaru, agar mereka merenungkan, memperhatikan, mencermati secara mendalam. Jadi untuk memahami kata demi kata itu harus mereka yadabbaru ayat-ayatnya. Jadi kalau ayat sebelumnya adalah al-qaul, sekarang adalah ayatihi. Kalau al-qaul bisa kita persempit mulai dari yang paling kecil adalah kata, frasa, kalimat. Kalau ayat adalah ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab. Tetapi syaratnya adalah harus memiliki ciri ulul albab dulu, yaitu membuka pintu hati dan pikiran. Ulul albab adalah orang yang terbuka, terlapangkan, terinklusikan pintu hati dan pikirannya. Apabila orang itu punya fanatik yang menyebabkan tidak bisa menerima pendapat baru ataukah konstruksi pengetahuan baru, mereka akan kesulitan. Jadi ulul albab adalah mereka yang dengan lapang dada membuka pintu hati dan pikirannya, menerima kebenaran walaupun itu berbeda dengan pengetahuan awalnya atau pengetahuan sebelumnya. Maka dikatakan waliyatadzakkara ulul albab. Yang bisa mengambil pelajaran adalah ulul albab. Kita menyebut tabur ini dengan al-barru. Karena al-barru ini adalah nama Allah di dalam Al-Quran dan juga ada dalam Asmaul Husna. Cuma mungkin tidak begitu populer ya, tidak sepopuler nama seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Tapi Al-Barru ada di dalam Al-Quran. Inna kunna min qabl nad'uhu. Inna sungguhnya kami kunna min qabl nad'uhu. Sungguhnya kami kunna tadinya di dunia min qabl sebelumnya nad'uhu. Jadi ini adalah semacam testimoni atau pernyataan dari orang di akhirat yang selamat dari azab api neraka. Apa sebabnya mereka selamat? Nah, mereka mengatakan inna kunna min qabl, karena sebelumnya dulu di dunia nada'uhu, kami hanya menyeru dia saja. Kami hanya menyembah dia, kami hanya berdoa kepadanya saja. Kami hanya tersambungkan hati dan pikiran dengannya saja. Kenapa? Innahu huwal barrur rahim. Karena sungguhnya dia, Allah itu adalah al-barru. Jadi kita gunakan nama ini sebagai nama serial tadabbur kita ini, yaitu tadabbur Al-Quran Al-Barru dari sini. Innahu huwal barrur rahim. Karena Allah itu adalah Al-Barru. Al-Barru artinya pelimpah, pemberi, sumber segala kebajikan. Dari kata albir, albir itu kebaikan.
Dan yang memberikan albir itu adalah al-barru, dan orang yang melakukan atau mengamalkan kebajikan itu mulai dari pikirannya, lisannya sampai perbuatannya nanti disebut dengan al-abror. Innahu huwal barru rahim. Sungguhnya dia Allah adalah al-barru rahim. Yang menarik adalah bahwa di sini disambungkan atau disandingkan al-barru dengan ar-rahim. Seakan-akan Allah yang memberikan pesan kepada kita bahwa siapa yang menyerap albir dari dirinya, maka tandanya adalah dia akan bersikap pengasih, penyayang, atau kamu memiliki perspektif cinta yang luas kepada semua realitas. Lan tanalul bir, ini di ayat lain. Lan tanalul bir, dari kata al-baru tadi, albir ini. Jadi kalau kita berhasil menyerap albir dari al-baru, karena al-baru adalah yang maha melimpahkan albir. Nah, tanda kita menyerap albir dari al-baru adalah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-sekali belum dikatakan albir, kebajikan, hatta sampai tunfiqu, kalian mampu mengorbankan, menafkahkan mimma tuhibbun, sebagian dari rezeki yang kalian cintai. Jadi penekanannya pada mimma tuhibbun. Apa itu mimma tuhibbun? Apa yang kita cintai adalah apa yang kita butuhkan. Kalau misalnya makanan, apa yang kita makan. Pakaian, apa yang kita pakai. Jadi apa saja yang kita senang pada diri kita, itu yang kita korbankan. Lan tanalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan yakinlah, percayalah bahwa apa saja min syai'in, apa saja yang kalian korbankan, belanjakan untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan kemaslahatan, fa innallaha bihi alim. Niscaya Allah mengetahuinya. Jadi tidak akan sia-sia. Allah mencatatnya dan menjadikan itu sebagai bekal, tabungan, investasi bagi pelakunya nanti di yaumil akhirat. Bahkan berdampak pada kehidupan dunia dan akhiratnya. Lalu orang yang melakukan albir tadi disebut dengan al-abror. Jadi ada perbuatan albir, pelakunya, failnya disebut dengan al-abror. Nah, mereka yang melakukan albir, yang albir itu adalah limpahan dari al-barru, maka kitabnya adalah lafi'ilin. Kalla inna kitabal abrari lafi'ilin. Sekali-sekali tidak, kata Allah, sesungguhnya kitab amalnya al-abror, pelaku albir, penerima albir dari al-barru, lafi'ilin, benar-benar berada di tempat yang paling tinggi. Wa ma adraka ma illiyun, tahukah kamu apa itu illiyun? Dan Allah sendiri menjawabnya, kitabun marqum, kitab yang merangkum, kitab yang mengoleksi, kitab yang mencatat seluruh amal perbuatan pelakunya, mulai daripada tahap niat, pikiran, lisan, sampai pada perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kitabu marqum yashhaduhul muqarrabun. Sedemikian tingginya posisinya al-abror ini, ataukah kitabul al-abror ini, sampai dikatakan yashhaduhul muqarrab, yang bisa menyaksikan itu, yang bisa menjangkau itu, yang bisa mencapai itu adalah al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan. Al-muqarrabun ini adalah tidak semua orang mencapai derajat itu. Ini adalah orang-orang yang sudah mencapai derajat yang tinggi. Kalau kita bikin piramida, mereka adalah berada di puncak piramida. Sehingga biasanya dalam Al-Quran kita temukan kata al-muqarrabun itu terkait dengan malaikat dan orang-orang suci, pilihan-pilihan Allah SWT. Baru ditutup dengan innal abrara lafi naim. Karena mereka itu berada di puncak terbaik dari seluruh amal perbuatan, maka juga berada di puncak kenikmatan. Innal abrara lafi naim. Sungguhnya al-abrar itu, maksudnya kitab al-abrar itu, ataukah orang-orang yang bertindak, beramal berdasarkan albir itu, maka mereka itulah penikmat kenikmatan yang sempurna. Lafi naim, berada dalam kenikmatan yang sesungguhnya. Kenikmatan ini bahkan mereka bisa rasakan sejak dari dunia, apalagi nanti sampai di akhirat.
Al-abror kita bisa juga melacaknya dalam beberapa hadis. Kita angkat 2 hadis di sini sehingga kita bisa mengambil manfaat atau makna dari hadis ini. Hadis ini adalah dari Imam Darimi. Ya. La khaira fi ibadatin la ilma fiha. Tidak ada kebaikan bagi orang beribadah yang tidak disertai dengan ilmu. Karena hanya dengan ilmu ibadah bisa terhayati. Wala khaira fi ilmin la fahma fihi. Tidak ada juga kebaikan bagi ilmu kalau tidak ada fahamnya. Jadi ujungnya faham. Wala khaira fi qiraatin la tadabbura fiha. Karena pentingnya faham kaitannya dengan ilmu di sini, pentingnya ilmu kaitannya dengan ibadah di sini, maka orang yang baca Al-Quran, qiraah, juga tidak ada kebaikan padanya kalau tidak disertai dengan tadabbur. Karena dengan tadabbur inilah mereka bisa faham. Dan dengan faham mereka bisa merasakan manfaat daripada ilmunya. Kemudian hadis berikutnya. Ini adalah dari Imam Ahmad, ya. Ini hadis ini menceritakan bahwa kalau Nabi menghadiri acara buka puasa bersama, biasanya kepada sahabat atau orang-orang hadir pada saat itu berkata, terutama kepada sahibul bait ataukah yang memberikan atau mengundang berbuka puasa. Nabi berkata, "Aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa tanazzalat alaikumul malaika." Jadi berkata kepada sahibul bait ataukah kepada yang punya hajat bahwa orang-orang berpuasa telah berbuka puasa bersama kalian. Wa ka'ala ta'amakum, dan makanan kalian dimakan oleh al-abrar. Dan Allah mengutus malaikat turun bersama dengan kalian. Nah, di sini ada kata al-abrar. Jadi artinya apa? Al-abrar ini adalah orang yang memiliki sifat puasa. Al-abrar di sini bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tetapi al-abrar itu adalah mereka yang bisa memaknai hakikat daripada puasa, sehingga terlepas dari yang dikatakan Nabi, banyak orang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Orang yang al-abrar di sini adalah orang yang puasanya terhayati, termaknai, mulai daripada pikirannya sampai kepada lisan dan perbuatannya sehari-hari. Terima kasih telah menonton. Semoga menjadi cahaya yang menerangi. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.